Saya jadi pendeta, beberapa kali punya kesempatan menemani orang mengembus napas terakhir. Ada yang ketakutan, ada yang menjerit-jerit. Tapi anak-anak Tuhan yang beriman tenang sekali. Saya cerita satu. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di Sumatera. KKR 3 malam tinggal di rumah majelis. Pada malam yang terakhir sudah selesai. Terus Bapak majelis bilang begini. Jam 11 malam kamar saya diketuk. Pak Beni, ada jemaat yang sakit. Sebetulnya dia mantan majelis. Sudah 2 tahun kena kanker. Tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini parah Pak. Sekarang kayaknya lagi gawat. Mau gak Pak Beni datang mendoakan? Boleh Pak? Jam 11 malam. Saudara-saudara, di sepanjang perjalanan Bapak majelis cerita. Pak, namanya Bapak Simanjuntak. Dia seorang majelis yang baik sekali Pak. Saleh. Kami kehilangan sejak dia sakit. Dan keluarganya mengklaim darah Yesus akan menyembuhkan. Pokoknya menyembuhkan asal kita beriman. Oke. Sampai di sana saya disuruh masuk. Saya juga ke kamarnya. Lalu saya masih mendengar pujian-pujian dari keluarga yang berkumpul di sekitar ranjang beliau. Allah kuasa menyembuhkan. Bacain ayat. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Saudara, Bapak majelis berkata, boleh gak saudara tenang sebentar. Ini pendeta Beni mau bicara dengan Pak Simanjuntak. Akhirnya mereka diam. Saya melihat interupsi itu tidak menyenangkan buat orang-orang keluarganya. Termasuk mereka melihat saya dengan nada tidak bersahabat. Lalu saya dekatin, Pak Simanjuntak, saya Beni Solihin, Pak, pendeta yang baru KKR. Saya tahu Pak Beni, cuma saya nggak bisa datang. Saya doain Pak Beni. Terima kasih Pak Simanjuntak. Pak, saya mau doain Bapak. Boleh gak Bapak bilang, Bapak mau didoain apa? Kok menurut saudara dia mau didoain apa? Saya mau pulang Pak Beni. Pulang kemana? Ke rumah Bapak. Yakin? Sementara saudara-saudaranya, darah Yesus menyembuhkan. Keajaiban, mujizat, memulihkan. Bapak Simanjuntak pengen pulang. Lalu saya berkata, Pak, kenapa Bapak pengen pulang ke rumah Bapak? Yakin Bapak masuk rumah Bapak di surga? Yakin Pak Beni. Apa Bapak begitu baiknya? Dia diam. Seolah-olah mau nangis dengan kata-kata gemetar. Dia berkata, saya orang berdosa Pak Beni. Gak ada baiknya. Tapi Tuhan baik telah menebus saya. Wow. Jadi kalau Bapak nanti meninggal, Bapak akan diterima oleh Bapak di surga. Yakin Pak? Yakin. Bukan saya baik, tapi beliau baik. Telah memberikan anak tunggalnya. Inilah Mesias yang dihindari oleh Petrus. Inilah Mesias yang dimarahi Petrus. Inilah Mesias yang berkata sekali-kali Tuhan tidak akan membuat seperti itu. Kalau saja Yesus mengikuti Petrus, Pak Simanjuntak akan gentar dalam menghadapi kematian dan berkata, saya tidak punya jaminan Pak. Kebaikan saya juga gak cukup rasanya. Tahukah engkau, Sang Mesias itu naik ke salib untuk menjadi jaminan engkau dan saya pada saat menutup mata terakhir. Lalu saya berdoa, Tuhan kabulkanlah doa Bapak Simanjuntak. Dia ingin pulang karena engkau baik. Telah memberikan putramu sebagai penebus salah beliau. Saudara, besok jam 6 pagi saya harus ke airport. Ketika saya mau berangkat, kamar saya diketuk lagi oleh Bapak Majelis. Pak Beni, Pak Simanjuntak telah pulang ke rumah Bapak. Puji Tuhan. Dari mana keberanian menghadapi kematian itu datang? Dari pemahaman yang benar tentang Sang Mesias, Allahmu dan Allahku. Jangan terpaku dengan berkat-berkat yang bersifat sementara. Jangan marah kalau Tuhan tidak memberikan kita kesuksesan. Jangan kecewa ketika sakit penyakit dalam keluarga kita atau diri kita tidak disembuhkan Tuhan. Jalan Allah tak terselami. Di balik dia membiarkan itu, ada kasih sayang yang besar
yang membuat engkau lebih mengenal Sang Mesias itu. Dialah Allah keselamatan kita.